Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Padepokan PMAG. Semoga kabar sahabat-sahabat PMAG, sahabat-sahabat subscriber dalam keadaan baik dan semoga dimudahkan dalam melaksanakan aktivitas. Amin. Kali ini kita dapat pertanyaan dari teman-teman lewat WA, ada yang lewat email ke saya. Jadi intinya ingin mendapatkan jawaban langsung dari salah satu tokoh pergerakan yang ada di kota Cilegon, yaitu Bapak Ustadz Sunardi ya, mengenai pertanyaan-pertanyaan ketenaga kerjaan ataupun peluang kerja di kawasan industri Cilegon ini, karena memang Cilegon ini disebut sebagai kota baja atau kota industri ya, tapi ternyata memang sangat miris dengan keadaan yang sesungguhnya. Oleh karenanya kita akan coba langsung pertanyakan ke beliau, bagaimana menurut beliau langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan. Pertanyaannya sebagai berikut dari teman kita ya, atau dari sahabat-sahabat Padepokan PMAG. Pertanyaannya, apakah Pak Ustadz Sunardi dan PMAG atau Padepokan PMAG punya program tersendiri atau planning ke depan guna menyikapi persoalan pengangguran di kota Cilegon ini yang semakin menumpuk, terlebih pasca PHK massal yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel beberapa bulan yang lalu. Oke, kita akan tanyakan langsung kepada beliau, bagaimana Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz menanggapi pertanyaan teman-teman yang baru saya sampaikan tadi. Silakan Pak Ustadz. Ya, bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak dan berhak untuk hidup serta meningkatkan taraf hidupnya untuk menjadi manusia yang sejahtera. Dan setiap pribadi itu mempunyai kewajiban terhadap bangsa dan negaranya. Jadi dalam hal ini PMAG sangat memprihatinkan dengan adanya kemunduran atau ketidakpedulian dari beberapa badan publik. Barangkali hal ini yang perlu kita sama-sama sikapi bersama dengan arif, berpijak pada Undang-Undang Pasal 27 ayat 2. Di sini dikatakan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pada pasal 28A juga dikatakan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, berdasarkan undang-undang ini, maka PMAG selalu berusaha untuk memaksimalkan bagaimana meningkatkan kualitas setiap individu, khususnya generasi muda, usia produktif. Maka PMAG dalam hal ini mencoba melakukan komunikasi, silang pendapat, tukar pendapat, memberikan informasi
pada badan publik, khususnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 2 dan juga dengan Dinas Tenaga Kerja. Baru-baru ini kita terus berusaha melakukan pendekatan-pendekatan, mendorong pada DPRD tingkat 2 Cilegon untuk dapat mengeluarkan perda inisiatif tentang perlindungan tenaga kerja lokal dan pengusaha lokal. Kenapa? Karena dengan adanya undang-undang, bila undang-undang ini atau peraturan daerah ini telah dibentuk secara otomatis, maka warga Cilegon khususnya ini akan mendapatkan perlindungan. Dan bagi perusahaan atau pengusaha yang ada di daerah di lingkungan Cilegon, maka diharuskan berdasarkan perda tersebut dan berdasarkan undang-undang pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 yang telah dicantumkan dalam undang-undang kita, Undang-Undang Republik Indonesia. Dalam hal ini juga kami selalu mencoba mendekati Pusdiklat, Pusat Pelatihan Krakatau Steel, ya, untuk dapat memberikan pelatihan dan pembinaan atau peningkatan kemampuan khususnya untuk anak-anak yang lulusan baik itu dari SLTA, kejuruan ataupun umum atau agama, atau mereka atau anak-anak yang kebetulan kurang beruntung diberi pelatihan, diberi pembinaan, diberi mental, moral, sehingga mereka dapat hidup mandiri kalaupun tidak diterima sebagai tenaga kerja, namun mereka punya keahlian dan diarahkan oleh pihak terkait. Ini. Nah, kami juga dalam hal ini mencoba mendekati Dinas Tenaga Kerja Provinsi dalam rangka mengawal program ini, dalam rangka memberikan motivasi kepada kami. Sebab bila hal ini tidak kita tangani bersama, dan ini merupakan kewajiban kita bersama, bukan hanya kewajiban PMAG atau pemerintah daerah tingkat 2 atau tingkat provinsi, namun ini kewajiban semua pihak, semua unsur, semua lembaga, badan publik khususnya, baik pemerintah, DPRD, legislatif, yudikatif, dan lain sebagainya, BUMN, BUMD, ini berkewajiban untuk meningkatkan kualitas kerja, kualitas mental, kemampuan ini. Maka diperlukan didirikannya satu lembaga pelatihan kerja atau balai latihan kerja khusus untuk masyarakat Cilegon khususnya, yang kerjasama antara pemerintah daerah dengan BUMN dan perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri Cilegon. Jangan sampai tertinggal. Industri menginginkan tenaga kerja yang berkualitas, masyarakat pun menginginkan pendapatan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya tentunya. Ini yang dapat saya sampaikan. Oke, Pak Ustadz, ada satu pertanyaan lagi juga ini dari teman-teman ya, untuk teman-teman yang menyimak video ataupun channel YouTube Padepokan PMAG, bisa komentar di kolom komentar bawah ya. Nanti kita akan update terus, apakah itu tentang informasi pekerjaan, lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di kawasan industri Cilegon. Dan untuk pertanyaan yang kedua ini Pak Ustadz dari teman-teman juga, katanya, Kang, saya pengen kerja nih, ada lowongan nggak di kawasan industri Cilegon? Cuman ya sejauh mana gitu, apakah peluang atau persentase untuk mendapatkan
pekerjaan di Kota Cilegon, dan berapa persangka perkiraan menurut Pak Ustadz sendiri perusahaan-perusahaan yang ada di Cilegon ini dapat menyerap tenaga kerja lokal dan tenaga kerja yang dari luar. Ya, baik. Nah, kita tahu bahwa berdirinya industri di Cilegon ini adalah karena kepentingan ekonomi nasional, kepentingan ekonomi negara, kepentingan ekonomi bangsa. Nah, namun yang perlu kita ingat bersama bahwa didirikannya industri tersebut di atas lahan eks pertanian, di atas lahan eks perikanan, di atas eks lahan perkebunan. Nah, ini artinya ketika itu berubah menjadi kawasan industri, berarti manusianya, orangnya yang tadinya petani, yang tadinya nelayan, yang tadinya itu mereka itu orang tuanya itu sebagai memelihara binatang, ini berubah di bawah tanggung jawab industri. Maka yang bisa memberikan peluang itu adalah industri, yang berkewajiban merekrut mereka itu adalah industri. Sebesar mana generasi pencari kerja mendapatkan peluang itu, 99% ada di tangan mereka, di tangan para pencari kerja. Yang 1% adalah bagaimana industri dapat menerima mereka itu, dapat menerima mereka itu sebagai tenaga kerja. Karena industri itu didirikan atas dasar untuk meningkatkan perekonomian, melaksanakan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun yang perlu dilihat bagaimana kita mengatakan secara keseluruhan bangsa Indonesia, sementara lokal daerah tidak kurang diperhatikan. Maka lokal didahulukan terlebih dahulu, kemudian luar lokal. Ini penting. Dan sebesar mana tanggung jawab industri terhadap memberikan pembinaan dan pelatihan, dan kemudian perekrutannya. Jadi kita sebagai orang yang butuh, jangan sampai mengatakan industri yang butuh. Kita yang butuh. Kalau kita merasa butuh, kita harus meningkatkan kualitas kita. Dan begitu juga dengan industri. Jangan sampai industri mengatakan yang butuh Anda. Bukan. Industri pun butuh tenaga kerja yang mumpuni, tenaga kerja yang baik, tenaga kerja yang berkualitas. Maka lakukanlah pembinaan sehingga terjadi antara si yang mempunyai keinginan untuk bekerja dan yang keinginan untuk mendapatkan orang-orang yang berkualitas atau karyawan berkualitas. Ini harus match, ini harus dua-duanya, ini harus saling sambung, harus saling kerjasama. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Buat teman-teman, pertanyaannya sudah dijawab oleh beliau. Adapun untuk mendapatkan update informasi terbaru, insya Allah nanti ke depan kita akan memberikan update-update yang lebih baik dan lebih bagus. Adapun itu mengenai lowongan pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, jangan lupa like and subscribe channel kami ya, untuk bisa membantu lebih maju lagi. Sementara mungkin itu saja dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.